Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan undangannya Pak Asli. Terima kasih Mas Aryo Bagus, tadi data-datanya sangat membantu buat saya juga membuat konten, karena ternyata ada lebih banyak dari yang saya tahu, ada 64 juta UMKM sebenarnya. Terima kasih juga Pak Dwi Kuswantoro dengan Jogja Tetulung itu. Ternyata ini Pak Asli luar biasa nih mengumpulkan saya dengan Pak Dwi. Saya belum tahu ntar materinya Pak Cak Samsul. Tapi yang pasti saya dan Pak Dwi sama-sama bergerak. Jadi memang semenjak PSBB ini, sebelum PSBB, jadi sebenarnya kalau saya boleh cerita, saya bulan Maret, Wuhan sudah mulai adanya PSBB. Nah, sehingga saya berusaha bagaimana membantu UMKM, karena saya sudah membantu UMKM dari tahun 2016. Selama saya 2016 sampai 2019, saya di posisi yang berbeda. Maksudnya posisi berbeda adalah saya sebagai fasilitator dan UMKM sebagai peserta, murid, pembina, bimbingan, apapun itu namanya, sehingga saya tidak merasa apa yang mereka rasakan. Saya cuma mengajari, tapi saya tidak tahu elemen dasar UMKM itu punya masalah apa sih sebenarnya. Karena saya sudah mengajarin dunia online dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Saya kalau ketemu lagi dengan UMKM binaan, saya bilang, gimana Bu, gimana Pak, sudah dipakai? Udah ada yang belum, dan habis itu konsistensinya lupa. Sehingga saya berpikir banyak, akhirnya gimana ya caranya, apalagi dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sehingga itu isolasi mandiri banget, sehingga apa yang saya mampu, saya biasa membuat dunia online, dan saya juga fasilitator 1000 startup Menkominfo tahun 2019, sehingga saya langsung membuat membantu UMKM di dunia digital. Ini yang saya buat. Apakah share screen saya terlihat, teman-teman? Oke, jelas. Jelas ya. Oke. Ya, jadi inilah yang saya buat. Saya tipikal orang yang pemalu. Saya mungkin punya teman aslinya di luar sana sedikit. Saya lebih punya teman online lebih banyak daripada teman aslinya, karena memang saya orangnya tipikalnya pemalu, saya introvert, sehingga saya agak nggak seperti Pak Dwi langsung bikin Jogja Tetulung, bisa membuat viral dan segala macam, karena saya lebih ke teknis. Karena saya sarjana teknik sipil. Saya lebih ke data, analis, hitungan, dan segala macam, sehingga saya tahu pemetaan. Nah, pemetaan secara saya teknik sipil, saya bisa pemetaan, bahwa perlunya pemetaan, bahkan dengan adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini. Jadi lebih ke gimana caranya UMKM ini terlihat dimanapun, siapapun, oleh kapanpun mau transaksi silahkan. Karena selama ini mitra UMKM selalu adanya di data, adanya di tulisan, 64 juta. Tapi kelihatan enggak. Makanya saya bilang secara data terlihat, secara visualisasi di dalam web itu tidak ada. Lebih kepada data, nama, dan segala macamnya itu tidak. Saya langsung bagaimana mencari biar UMKM ini terlihat. Hampir sama kayak Mas Dwi, bahwa saya juga bergerak. Karena saya kemarin juga saya aktif di YouTube live streaming dari tanggal 14 Maret. Seminggu 3 kali saya selalu bantu UMKM untuk mengoptimalisasi aplikasi yang ada. Jadi memang aplikasi itu dulu banyak banget di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, sampai 100 juta aplikasi, tapi alhasil ada evolusi di situnya, bahwa akan ada aplikasi-aplikasi yang ada, apalagi sekarang handphone memang udah banyak yang jadul-jadul, makanya saya menggunakan YouTube sebagai kanal untuk mengedukasi teman-teman. Saya sama seperti Mas Dwi, ini inklusif, saya
nggak mau tahu siapa viewernya, tapi yang mau belajar bareng sama saya di YouTube live streaming, ayo langsung. Nah itulah, dan lumayan itu membantu para UMKM bahwa ya seperti tadi saya bicara sama Mas Dwi, bahwa langsung didorong aja, dijorokin bahwa sekarang harus online. Kalau ya nggak mau online, ya udah yang biasanya jualan di koperasi atau di bazar atau di kantin, itu biasanya itu bablas, itu karena nggak ada pemasukan jadinya. Nah, habis itu saya berpikir gimana kalau yang mereka udah biasa itu, tapi mereka biasa dengan media sosial seperti katanya Mas Dwi tadi, bahwa ya kita nggak usah pakai aplikasi yang aneh-aneh, betul. Kita pakai aplikasi yang ada, makanya saya membuat ini. Bentar, next. Silakan, bahan presentasinya bisa diterusin. Iya, ya, ini lagi. Kok nggak jalan? Ya, jalan. Yes. Kelihatan? Kelihatan, Mas. Oke. Contoh ini Ibu Yuliarsi. Bu Yuliarsi 56 tahun, pengusaha UMKM Juwita Craft. Beliau ada pandemi, susah banget berjualan karena ya ini chattingan saya dengan beliau. Boleh tahu efeknya bagaimana, Bu? Medsos belum sangat membantu sama sekali. Jalan sendiri. Soto mate, tunggu bentar. Ini nih, internet Indonesia memang kayak gini nih, yang agak susah membuat kelas online. Apalagi sampai pesertanya berapa? 70-an ini. Bentar dulu. Saya presentasikan. Iya. Jadi memang Bu Yuliarsi itu salah satu dari pimpinan saya. Beliau jualannya craft, sesuatu yang sangat tidak dibutuhkan saat ini. Kenapa ya? Beliau bukan yang sembako atau makanan, beliau adalah craft. Sehingga kayak nggak ada tuh sekarang tuh orang yang mencari tas atau apa ya, manik-manik, bros dan segala macam, karena semua lebih ke yang esensial, yang terpenting. Yang terpenting apa yang dibutuhkan oleh keluarga, seperti ke disinfektan, masker, terus bahan-bahan. Ini masih loading, mohon maaf, internet saya agak bermasalah. Dulu. Ya, internet saya bermasalah. Mungkin karena agak berat video kali ya, Mas. Kalau video memang di Zoom agak. Oh, oke. Mungkin saya harus pakai yang lain. Nggak usah. Ini karena ini online. Ini saya pakai Google Streaming. Jadi Google Sheet. Jadi Google Sheet memang membutuhkan internet double. Jadi udah Zoom. Ini informasi yang bagus juga. Jadi saya next juga saya nggak akan pakai. Oh ini ada. Saya pakai yang ini aja. Saya new share. Saya pakai yang PDF. Mana PDF saya tadi? Belum dibuka. Sebentar ya. Jadi ya memang ini hampir sama, tapi saya bedanya saya membuat peta UMKM sehingga UMKM terlihat langsung dan transaksi langsung ke UMKM-nya. Mana ini? Saya open PDF saya. Host. Gimana tadi?
Oke, kelihatan sekarang? Sudah? Ya, ya. Jadi memang karena ada pembatasan sosial ini, jadi netizen atau para pembeli sekarang lebih mengutamakan transaksi yang dekat-dekatnya saja. Ya ini peluang, bagi saya peluang karena ya ada juga pembicaraan di Tangerang Selatan bahwa banyak pembeli mencari WAG yang dulu sebelumnya adalah dia untuk PKK berubah menjadi WAG untuk jualan. Jadi dalam satu kelurahan jika mereka saling jualan, jadi bentuknya ke WAG-nya. Nah, pembeli itu mencari biaya ongkos kirim yang murah. Apalagi sekarang peluang bahwa kita nggak boleh mudik. Tapi kayak orang kayak seperti saya kangen dengan makanan-makanan Jawa. Saya kangen dengan produk-produk kampung saya. Nah itu saya kadang-kadang saya susah juga mau mencarinya gimana. Saya tahu tempatnya, tapi kadang-kadang mereka juga susah. Nah itu akan menciptakan peluang. Peluangnya lagi adalah menggunakan aplikasi yang sudah ada daripada kita membuat yang baru. Nah, makanya saya membuat solusi adalah membuat pemetaan UMKM ini. Pemetaan itu UMKM, jadi pelanggan bisa tahu UMKM terdekatnya. Pelanggannya langsung tahu UMKM itu biaya ongkirnya berapa. Karena sekarang, ya betul, kita berbatas, kita ada kita ada pembatasan wilayah, kita nggak boleh bergerak, tapi masih ada GoSend, masih ada aplikasi ojol, gitu kan, yang untuk mengantar barang kita. Bahkan sekarang taksi pun, Bluebird pun bisa mengirimkan barang. Nah, itu peluang solusi itu, sehingga transaksi di dalam kota intercity itu akan saling lebih banyak. Mungkin orang-orang yang kangen kampung halaman mungkin akan melakukan pengiriman, ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi setidaknya dia harus tahu dulu UMKM mana atau produk mana yang dia cari. Sehingga saya membuat produk kami adalah produk yang saya buat. Ini saya buat dalam waktu 2 minggu aja. Jadi benar-benar saya nggak mikir yang ribet-ribet. Saya membuat UMKM bangun digdaya, sama kayak tadi Mas Dwi juga UMKM berdaya, saya bangun dan digdaya. Jadi bangun digdaya, UMKM bangun digdaya, aplikasi pemetaan UMKM, mengidentifikasi lokalnya kita, pembeli, dengan kita melihat UMKM terdekat. Sehingga ini UMKM ini adalah binaan saya satu, karena saya selama dari 2016 itu ada beberapa yang sudah melakukan apa yang saya instruksikan, ya, seperti terdaftar di Google My Business, punya di Google My Business, aktif di Google My Business, maka sehingga mereka bisa saya satukan dalam sebuah peta. Nah inilah https://umkm.bangundigdaya.com. Nah ini lumayan membantu karena ya begini, pemetaan dan produknya itu mereka jelas, karena saya melampirkan semua informasi tentang si UMKM. Jadi saya memang harapkan UMKM aktif di media sosial. Postinglah terus, produk apa, kontennya apa, lagi bikin kembang goyang, lagi bikin brambang goreng, lagi bikin apa tuh. Tergabung UMKM dari unit pangan. Ya, jadi unit kita adalah kita saat ini baru 4, yaitu pangan dan non pangan. Ya, pangan pun adalah ada yang siap saji dan kemasan. Terus yang non pangan adalah craft, seperti Bu Yuniarsi dengan Juwita Craft-nya, dan juga yang satu lagi adalah handicraft, busana. Nah ini busana juga perlu dibantu, seperti kayak tadi Mas Ado bilang bahwa ada low impact, atau medium impact. Ini mereka sebelumnya dia bukan bagian daripada esensial. Saya juga membuat kampanye bantu UMKM tetangga untuk mendukung produk lokal. Jadi hampir sama, benar Pak Durolo, Pak Asli mempertemukan saya dengan Mas Dwi. Jadi saya juga semakin tambah semangat. Ternyata kita bergerak sama, kita mungkin bisa bersinergi juga. Makanya karena intinya sama, ini kita inklusif, siapa aja silakan memaksimalkan jualan dari rumah, ya itulah yang menggunakan transaksi dari rumah ke rumah, jadi menghubungkan UMKM terdekat kita gitu. Bahkan sekarang saya ada dari reseller, dari teman-teman reseller, jadi menggaetkan UMKM Titik Bangun Digdaya ini untuk dijadikan reseller juga. Ya memang karena intinya adalah saat sekarang banyak PHK terjadi, orang langsung dipaksakan untuk berjualan, tapi mereka akan takut sekali kan jika mereka belum apa-apa, mereka belum punya brand, mereka belum punya produk,
mereka harus bikin sendiri. Saya punya cerita itu bahwa resepsionisnya istri saya, dia jualan bikin makanan satu hari 25 pack. Tapi karena sebelum sehari-harinya beliau adalah resepsionis dan lingkungan networknya adalah ya kantoran, sehingga nggak ada yang percaya tuh kalau dia bisa masak, dan alhasil satu hari itu 25 pack itu masih tetap 25 pack. Nah itu jadi kadang-kadang ya kita nggak perlu keluarin modal, kita menjadi reseller tuh cukup bantu jual dan kita ngambil selisihnya, itu adalah menjadi peluang juga. Jadi memang UMKM ini bisa menjadi packaging di mana kita juga membangun kemitraan dengan UMKM. Kenapa? Secara UMKM mereka secara legalitas mereka adalah bisa diakui oleh negara karena memang mereka sudah punya IUMK, SIPT dan segala macam. Nah itu yang membuat sebenarnya menjadi peluang, benar kata menengah itu nggak usah disebutkan lagi, sebenarnya UMK aja, karena memang kalau udah menengah mereka akan susah banget untuk twist and turn, apa yang bentuk pivot. Itulah makanya ini bentuk tampilannya UMKM Bangun Digdaya seperti ini. Nah, jadi benar-benar peta aja, dan di situ transaksi aja langsung. Jadi kita nggak akan pernah tahu. Nah cukup nih. Buka https umkm.bangundigdaya.com. Nah di situ UMKM Bangun Digdaya. Nah di sini kelihatan itu bahwa dalam satu titik pin itu ada marketplace link dan WhatsApp link. Marketplace link gunanya untuk apa? Untuk melihat melihat jendela. Ya, jadi produk-produknya. Terserah mau ngeliat produk-produknya, jadi mereka juga punya marketplace di mana terserah mau Tokopedia, Shopee, Bukalapak, GoFood dan segala macam. Bagi saya nggak memasalahkan itu. Yang intinya adalah meminimalisir biaya kirim, ongkos kirim. Ini alhamdulillah saya kebetulan juga sudah jalan-jalan kemana-mana, makanya udah hampir banyak peta UMKM-nya, mungkin dengan bekerja atau bersinergi dengan Mas Dwi dan segala macam, ini mungkin petanya akan semakin banyak. Jadi orang-orang yang kangen pengen makanan yang ada di Jogja, ada di NTB dan segala macam, mereka bisa langsung tahu, langsung transaksi ke lokasinya. Karena memang ada beberapa kayaknya walaupun di Jakarta juga ada, tapi kayaknya ada beda-beda juga rasa masakan yang di daerah asal. Nah, ini gitu. Ini setiap pin ini adalah UMKM dan mereka legalnya udah jelas. Mereka sedang ada, biasanya kalau yang halal tuh lagi on proses, kalau untuk yang haki juga on proses. Tapi setidaknya mereka domisili usaha dan segala macam mereka sudah jelas. Jadi ini adalah menjadi menolong juga buat si Ibu Yuliarsi. Kenapa Bu Yuliarsi sekarang juga yang awalnya beliau cuma produksi tas, sekarang udah bikin masker cantik. Saya bilang sama Bu Yuliarsi, ayo posting Bu, karena media sosial itulah yang mencari tahu produk-produknya Ibu. Jadi saya kasih tahu bagaimana bikin hashtag, saya bikin konten, bikin kata pencarian. Itu saya melalui YouTube channel saya, jadi semuanya bisa nonton langsung. UMKM yang mau belajar silakan aja nonton aja YouTube channel saya. Tapi yang penting adalah pin ini telah membanyak. Bahkan kemarin ada beberapa saat ketika ada masih bantuan Depsos belum datang atau bantuan-bantuan yang belum datang, mereka nanya ke saya bahwa Mas, saya sudah saya PHK, terus habis itu saya ingin beli susu anak saya. Saya bilang kalau gitu untuk makanan, uang untuk makanan Bapak kasih buat susu, terus habis itu untuk pangan Bapak gunakan UMKM Bangun Digdaya ini. Kenapa? Dari setiap UMKM ini bisa kasih tahu bahwa jika ada transaksi, jika ada orang yang belum makan, bahkan sama sekali pernah tuh saya dapat WAG di Solo kalau nggak salah tuh ada sampai orang nggak punya duit tapi punya produk, dia jualan barter produknya demi beras. Bagi saya itu sangat menyedihkan sekali, dan saya pengen membantu UMKM yang nggak dijualan kayak gitu, makanya sehingga saya bilang kepada teman-teman yang ada di mitra-mitra UMKM ini bahwa kalau ada orang yang tetangga kita sampai belum bisa makan, kami dari UMKM Bangun Digdaya bersedia memberi. Mas, kalau bisa dipersingkat ya Mas. Ya, saya kan tadi yang teknis.
teknisnya tadi, bukan isinya. Jadi teknisnya saya lebih lama. Oke. Ini anyhow, ini adalah produk kita bersama. Yang penting kita mendukung produk lokal. Kalau ada UMKM yang mau naruh PIN-nya, silakan ke sini. Kita bersama mendukung produk lokal. Daftar di Bitly PIN Peta UMKM. Sudah Bu Eli. Oke, terima kasih. Terima kasih.